Halo teman-teman, kali ini saya akan memberikan satu tutorial sekaligus review router dari TP-Link. Ini modem routernya TP-Link seri mana ya serinya ya? Oh ini nih. TL WR820N 300 Mbps multi mode wifi router. Jadi ya bentukannya seperti ini barangnya. Kalau mau lihat aslinya ini saya udah pasang. Nah, router ini saya akan gunakan untuk WISP mode. Jadi di sini ada 4 mode di WR820N ini. Nah, ini 4 modes in one. Satu yang pastinya bisa jadi access point, kedua jadi extender. Extender itu jadi misalnya kita punya internet kayak misalnya provider internet yang banyak sekarang ini, terus mereka punya router, terus ada wifi-nya. Nah, kita bisa memperluas jaringan wifi itu sendiri. Ya, bisa jadi RT RW-net sih. Lalu yang paling menarik adalah ini. Oh ya, yang pertama tuh router mode pastinya ya. Yang menarik adalah ini, WISP mode. Jadi WISP mode ini misalnya ada wifi dari ISP, misalnya contohnya saya di sini akan menembak wifi ID public, wifi ID yang public. Saya tembak dengan router ini, lalu saya teruskan lagi menjadi sebuah wifi yang nanti bisa dipakai di gadget saya. Nah, ini. Jadi apa bedanya dengan range extender? Bedanya adalah kalau range extender ini dia dari router biasa ke router ini untuk memperluas jaringan. Tapi kalau WISP misalnya kita lagi di mana ya? Lagi di dekat rumah kita ada misalnya wifi ID atau wifi bisnet yang emang udah dari provider nih. Kita bisa tangkap wifi itu, lalu bisa kita share lagi ke gadget kita. Penjelasannya seperti itu. Untuk penjelasan lebih lanjutnya kalian bisa cari artinya di Google ya. Oke. Nah, di sini saya akan memberikan satu tutorial gimana caranya membuat WISP mode di TP-Link WR820N ini. Oh ya, satu informasi, harga TP-Link TLWR820N ini cukup murah ya, sekitar 130-an sampai 150 ribu. Barangnya kecil banget, tadi kawan-kawan juga sudah lihat. Kecil, ini simple banget dan multifungsi, juga ringan, jadi bisa ditaruh di dalam tas kecil juga bisa gitu. Jadi simple banget. Nah, ini saya akan tunjukkan gimana caranya membuat WISP di TP-Link TLWR820N. Oh ya, untuk catatan, untuk membuat WISP ini ya di tempat kalian harus tersedia wifi dari ISP provider ya, pokoknya dari provider deh. Harus ada wifi dari provider gitu, wifi yang berbayar gitu loh.
contohnya WiFi ID. Nah, di sini saya akan contohkan bagaimana caranya mengkoneksikan WiFi ID ke router ini, lalu kita share kembali. Oke, ikuti aja tutorialnya ya. Oke teman-teman, kita masuk ke setting WISP di TP-Link TL WR820N. Nah, di sini saya akan membuka admin page dari router ini. Kebetulan routernya juga saya sudah reset. Jadi kita buka aja alamat defaultnya 192. Di sini saya udah ada. Kita klik enter 192.168.01. Nah, di sini kita akan diminta untuk membuat password administrator untuk router ini. Oke, kita buat aja ya. Nah, password untuk router TLWR820N ini itu harus kombinasi huruf, angka, huruf besar, huruf kecil. Jadi itu. Let's get start. Oke, operation success. Nah, di sini kita langsung disuguhkan quick setup. Di sini kita milih time zone, tapi sebelum quick setup ini kita harus ke mode WSP dulu. Bagaimana caranya? Kita klik saja menu change mode di sini. Nah, ini kan yang current itu router mode. Nah, di sini ada 4 mode: access point name, range extender mode, dan WSP mode. Kita pilih WSP mode. Karena di sini kita akan menangkap sinyal WiFi public, yaitu WiFi ID yang ada di sekitar rumah saya. Kita klik OK. Nah, di sini kita akan diminta untuk reboot routernya. Kita klik reboot. Oke. Di skip aja teman-teman kalau rebootnya lama video ini. Nah, di sini alamat yang tadi 192.168.01 ini berubah jadi tplinkwifi.net. Tenang aja, ini nggak terhubung ke internet tapi ini terhubung ke router. Oke, kita langsung login aja di with lokal passwordnya yang tadi kita buat. Nah, oke, di sini langsung kita untuk memastikan kita sudah masuk mode WSP, kita lihat di change mode. Nah, di sini WSP mode current, oke, di cancel aja. Kita pilih time zone-nya Bangkok, Hanoi, Jakarta. Karena saya berada di Jakarta, lalu next. Nah, di sini dia akan mencari WiFi public. Ini banyak banget WiFi-nya. Nah, dia akan mencari banyak banget WiFi-nya. Nah, tinggal kita pilih aja. Nah, di sini kita akan pilih WiFi public yang ada di sekitar kita. Kebetulan di sekitar rumah saya dapat WiFi ID. Jadi kita pilih aja WiFi ID. Connection type-nya dynamic IP. Next. Nah, di sini kita akan setting extended network. Jadi nanti kita akan, kalau kita connect ke WiFi, SSID-nya namanya apa, passwordnya namanya apa. Oke, kita copy dulu, jaga-jaga. Jadi sini saya akan gunain password default aja dulu untuk contoh, tapi nanti saya ganti. Lalu kita next. Nah, di sini udah ada informasinya, TP-Link. Nah, kawan-kawan, jadi kalau udah sampai sini, gadget kawan-kawan, laptop, handphone itu bisa connect ke WiFi kita. Tapi yang perlu diketahui, kita juga harus login di login page-nya WiFi ID.
Jadi kawan-kawan bisa berlangganan WiFi ID gitu. Kita next dulu ya. Nah, dia akan cek internet connectionnya. Di sini prosesnya cukup lama, jadi kawan-kawan skip aja. Nah, congratulations, kita sudah selesai setup network untuk WSP-nya. Nah, karena di sini saya menggunakan kabelan, coba saya buka, tapi tetap konsepnya sama, mau pakai connect pakai WiFi atau pakai kabelan ke langsung ke routernya sama aja. Jadi kita buka apa ya, Google atau enggak kalau WiFi ID kawan-kawan bisa buka 8888. Nah, nanti dia langsung redirect ke login page-nya WiFi ID. Sudah sampai sini sudah sukses. Kawan-kawan juga bisa beli paketnya. Biasanya sih saya beli via pulsa ya. 5.000 per 2 atau 4 atau 6 jam, 1 minggu 20.000, 1 bulan 50.000. Saya berlangganan yang 1 bulan 50.000. Cukup murah, apalagi WiFi ID ini kencang banget gitu ya. Jadi kawan-kawan nggak usah berlangganan internet provider lagi. Tapi ya di area kawan-kawan harus tersedia public wifi kayak wifi ID ini, atau mungkin bisnet juga bisa, hotspot bisnet, yang intinya yang public lah. Oke, sampai sini aja kawan-kawan ya. Terima kasih.